Pagi Pak Santo, pagi Bu Sri. Pagi Pak Wahyudi, sehat Pak? Sehat. Pak Santo, Bu Sri sehat-sehat? Sehat, kami sehat-sehat. Kongsi Facai Pak, Iya, fungsi Pak Cai. selamat tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek ya. Kemarin pas Ya, Imleknya di Medan atau di House of Mindfulness, Pak? ada kami turun sebentar kumpul. Ya, Hmm, tapi memang namanya juga masa pandemi, jadi ya, banyak orang juga ya tidak merayakan yang seperti biasanya ya. Kita hmm, juga membatasi, agak ya, segan juga mau ke tempat orang ya. orang, Mungkin orang juga segan. Nah, ya, jadi ya ada sebagian yang ya udah ketemu online saja. ya. Jadi kali ini kongsi Pak Cai-nya lewat online kebanyakan. Sama di Jakarta juga begitu. Oke. Nah, Kita hari ini akan membahas latihan, berarti latihan yang ke-13, 4 yang terakhir ya Pak? 13, Ya, 13 4 ya, 4 yang terakhir. Jadi kita sudah masuk ke 4 yang terakhir ya. ya. Mungkin rekap sedikit. 4 yang pertama itu tentang nafas dan tubuh. Jadi Oke. kita mengamati nafas kita, merilekskan tubuh kita ya, menyatukan nafas dengan tubuh kita. Kemudian 4 yang kedua itu adalah tentang perasaan. Jadi perasaan kita, kita sadari perasaan kita tenangkan perasaan kita, eh, kita kita buat perasaan kita bahagia ya, membangkitkan perasaan bahagia dan senang. Kemudian kita menyatukan perasaan kita dengan nafas kita juga. Yang Hmm. ketiga adalah menyadari pikiran. Ya. Di sini kita menyadari mental formasi ya, bentuk pikiran, mental formation. Ada 51, ya nggak perlu 51 sekaligus itu disadari dalam satu duduk sitting, tapi ya kita boleh pilih ya, dan kita amati dan kita berikan energi, kekuatan untuk yang bagus-bagus, untuk menjadi bagian dari kita, dan semakin tumbuh semakin kuat. Kita lepaskan yang tidak begitu baik ya untuk kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ke 4 yang ketiga. Ini kategorinya adalah objek pikiran. Hmm. Jadi pikiran dan objek pikiran. Dan dan yang ke-13 ini adalah tentang impermanence ya, atau ketidakkekalan. Oke. Jadi ini yang artinya hari ini kita akan objek dari pikiran, Pak. Maksudnya berarti kita mulai memeditasikan, menyadari objek-objek yang ada di dalam pikiran kita, yang dimana itu adalah impermanen, seperti itu kalau. Uh, Gimana ya bilangnya? Jadi jangan terjebak dengan kata arti, dengan kata objek pikiran dulu. Sebenarnya yang lebih penting ini adalah impermanence-nya. Oke. Jadi ini cuma bagian dari kategori. Hmm. Tapi kalau kita bahas ke sana, ini kira-kira begini. Eh, Kenapa dinamain objek pikiran? Ya, eh, karena kalau kita merasakan sesuatu, ada sesuatunya itu kan. Hmm. Ya, kita merasa itu harus ada merasakan sesuatu. Kita Oke. berpikir itu juga akan berpikir sesuatu. Kita melihat sesuatu, Oke. bukan melihat begitu saya. Kita mendengar sesuatu. Nah, sesuatu itu objek. Hmm. Pikiran itu juga demikian. Jadi kita sekarang memang membahas fenomena pikiran, objek-objek pikiran. Ya. Dan impermanence ya, ketidakkekalan ini adalah untuk pembahasan objek pikiran ini. Bukan objek pikiran ini, salah satunya adalah impermanence. Jadi impermanence ini juga ya kita untuk membahas uh, objek pikiran ini gitu. Hmm. Nah, Oke. dan kita masuk ke bagian yang terakhir ini, memang ini agak mendalam ya.
Ya. agak mendalam. Jadi kita perlu melihat juga dengan mendalam, mempelajarinya pelan-pelan. Lebih Oke. tepatnya sih mempraktekkannya pelan-pelan. Oke. Karena kalau dalam hal kita bahas tentang ketidakkekalan ini, impermanence, ini tidak serta-merta kita hanya untuk mengetahui artinya, arti kata impermanence itu sendiri. Ya. Kita tidak serta-merta hanya untuk mengerti, oh ketidakkekalan ini toh, gitu loh. Hmm. Kita bukan hanya sekedar memahami konsepnya, Hmm. tapi kita mempraktekkannya. Oke. Nah, di sini kuncinya mempraktekkan ketidakkekalan itu seperti apa gitu ya. Tapi ya Ya. memang itu maksudnya, itu tujuannya. Nah, kalau kita mungkin bagian 1, 2, dan 3, ya 4 bagian 1, 2, dan 3 ini, itu kan kalau kita 1 sampai 4 atau 1 sampai 6 itu kan kita untuk keseharian kita duduk, kita sitting, kita tenangkan pikiran, tubuh kita ya rileks, perasaan kita senang. Nah, itu untuk keseharian, dan itu di saat kita hanya untuk di saat kita duduk. Hmm. Lalu kemudian kita juga mengamati pikiran kita, yaitu untuk kondisi kita, menguatkan kita selagi kita masih sitting. Nah, untuk yang 4 yang terakhir ini tidak serta-merta hanya waktu kita sitting. Oke. Sittingnya itu hanya untuk kontemplasinya. Kontemplasinya kita sadari, kita amati, lalu kemudian kita praktekkan. Hmm. Kita latih sehari-hari, ya, kita amati, kita latih, lalu kita balik lagi, kontemplasikan lagi. Dan ini terus-menerus seperti ini, ya kalau mau dibilang ya nggak ada habisnya ya, karena lagi-lagi ini kita baru bahas impermanence-nya, masih ada 3 lagi, dan semua 4 ini ya kondisi yang fenomena yang sangat mendalam ya, kita perlu pahami baik-baik dan kita praktekkan. Oke. Nah, kalau dengan impermanence sendiri, ketiga kekalan ini gitu, mungkin kita mulai ya tetap dengan sebuah pemahaman dasar terlebih dahulu ya Pak Santo. Artinya, nah kalau dari Pak Santo, Ya, impermanence itu apa sih sebenarnya maksudnya gitu, sehingga kita perlu. ya, setuju. Jadi yang penting juga ketika kita menyadari arti dasarnya dulu, ya sekali lagi kita bukan hanya sekedar membahas artinya atau konsepnya, tapi kita praktekkan nantinya ya. Nah, arti mendasarnya yang paling mendasar, yang sederhana itu ya, semua hal itu ya tidak kekal, ya itu berubah, ya berubah terus, dan kemudian impermanence ini juga menjadi dasar bagi kesemuanya ini. Semua alam ini, semua kondisi kita ini dapat terjadi hanya karena adanya ketidakkekalan. Karena kalau semuanya ini kekal, itu sebenarnya kan kalau boleh dibilang kayak dibilang statis, tidak berubah. Jadi kalau tidak berubah, semua hal ini tidak bisa terjadi. Ya. Karena dia diam aja, dia statis. Ya begitu aja dia. Tapi karena dia berubah, dia dapat berubah, maka semua ini dapat terjadi. Gitu. Oke. Ya, kita belajar ketidakkekalan ini, prakteknya ya, latihannya ini bukan sekedar juga hanya kalau ada sesuatu yang kurang enak terjadi, misalnya kita kehilangan sesuatu ya, hongku hanyut gitu. Oh gak apa-apa, ini ketidakkekalan ya, itu bagian dari latihan ya. Tapi kemudian kita melihat secara mendalam terhadap ketidakkekalan ini. Nah, itu bagian dari latihannya. Kita lihat secara mendalam. Nah, contoh
begini. Jadi misalnya saya melihat sebuah bunga, ya, kebetulan ada bunga di sini. Ya. Jadi bunga ini terdiri dari elemen-elemen non bunga, ya. Ini kemarin kita juga pernah bahas tentang mental formation, ya. Ya. Dia terdiri dari elemen-elemen non bunga. Nah, di sini bunga ini dari biji, kemudian dia tumbuh besar, kemudian dia menjadi kuncup dan berbunga, lalu kemudian nanti bunganya ini pelan-pelan akan lepas apanya nih namanya nih, kelopaknya, ya, hingga layu, mati, masuk lagi ke tanah, jadi pupuk, nanti akan tumbuh lagi sesuatu yang lain. Ini salah satu bagian dari impermanence itu. Jadi kalau kita ada dua bagian besar pemahaman dalam impermanence ini. Satu adalah impermanence dalam setiap momen, ya, setiap instance, ya, setiap kondisi, setiap kejadian itu kita dapat melihat ketidakkekalannya. Satu lagi adalah cyclic impermanence, ya, siklus. Jadi ketika kita misalnya kita masak air, kita melihat airnya itu yang dari suhu ruangan, kemudian pelan-pelan dia mendidih, maka dia berubah, ya. Itu kan berubah, impermanence, berubah. Dia menjadi panas karena ada unsur panas di bawahnya. Lalu dia menjadi uap. Ya. Ketika dia menjadi uap, nanti kalau dia ada ke satu tempat, misalnya di dinding atau di mana gitu, ya, yang agak dingin, dia akan mengembun kembali menjadi air. Nah, ini adalah cyclic, ya, siklus impermanence yang berupa siklus. Kalau yang per instance itu, per kondisi, per kejadian itu adalah yang tadi kalau kecil-kecilnya itu tadi, atau misalnya kita tadi cerita bunga ini, ya, dari satu menjadi apa, itu per kejadiannya itu. Itu. Nah, ini semua kalau kita mampu melihat lebih mendalam, ya, atau bahkan lebih luas, kita juga dapat melihat bahwa bunga ini juga bukan sekedar hanya tumbuh dan layu, itu impermanensinya, ya, per kejadian itu. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi, ya, ketika dia layu, dia menjadi pupuk, ya, dia membusuk, dia menjadi pupuk kembali, dia dapat menjadi bunga kembali. Ya. Nah, itulah makanya impermanence itu sendiri, ya, kita perlu latih, ya. Kita bukan sekedar hanya mengerti katanya atau mengerti konsepnya aja. Artinya kalau tadi dari Pak Santo, ya benar juga, maksudnya kalau misalnya lebih luas, yang tadi lebih luas itu bahwa misalnya bunga dia impermanence, dia kemudian layu, dia jatuh ke tanah, itu sebenarnya dapat menjadi sumber kehidupan lagi gitu. Jadi seakan-akan ada sebuah siklus dari kehidupan itu sendiri gitu, ya, dari bunga itu sendiri. Nah, karena semua benda, ya, semua apapun ini adalah transformasi perubahan yang tiada habisnya, ya. Dia akan terus berubah, jadi dia tidak ada wujud yang abadi. Nah, dia akan tetap berubah, walaupun itu tadi, ya, kita melihat ini mawar, nanti dia jadi mawar lagi pun, ya, dia jadi pupuk, dia jadi tanah, dia tumbuh lagi, jadi dia bukan mawar yang sama kok. Itu juga impermanence, ya. Saya yang hari ini bukan lagi saya yang kemarin.
itu juga bagian dari impermanence. Nah ini ya boleh nanti kita mana tahu kalau ada waktu kita boleh bahas satu contohnya ya. Iya. Tapi mungkin perlu waktu yang lama. Iya. Ya Iya. intinya kalau tadi yang paling mendasarnya itu adalah semua benda, semua hal itu selalu terjadi perubahan secara terus menerus, ya. Dia tidak akan abadi, tetap begitu saja, dan dia akan tetap berubah, ya. Uh, itu termasuk pikiran kita, kemudian badan kita, dan seluruh hal lain semua yang di luar dari diri kita ini. Ini semuanya adalah bagian dari ketidakkekalan ini. Dengan menyadari ini, Pak, sebenarnya apa ya? Kita menyadari ketidakkekalan itu sebenarnya saya perlu menganggap itu jadi sesuatu yang bahagia, atau kalau bahasa saya ini sebenarnya kabar baik atau kabar buruk sih dengan menyadari bahwa segala dua-duanya. Tidak kekayaan dua-duanya. Ya, gimana Pak? Ya, oke, saya mulai dari gini dulu. Ketika kita mencoba memahami lebih mendalam tentang impermanence, ya, ketidakkekalan ini, maka kita akan lebih mengerti bahwa impermanence ini sendiri dapat menjadi sesuatu yang baik dan dapat menjadi sesuatu yang gak enak. Gitu. Oke. Tapi kita perlu impermanence ini, kita perlu ketidakkekalan ini. Jadi bayangin seperti begini deh, kita mulai dari saya kondisinya tidak enak, saya tidak bahagia, saya lagi kesal gitu. Nah, kalau kita tidak suka yang namanya impermanence, maka kamu akan kesal terus aja ya, gak pernah bahagia kan? Nah, karena kita dapat berubah dari kesal, ya, menderita menjadi bahagia. Nah, inilah konsepnya, inilah pengertian kita dapat berubah. Artinya dari kesal, menderita, itu menjadi bahagia. Tapi juga begitu juga sebaliknya. Ketika kita dibahagia, kita juga suatu saat dapat berubah, akan merasakan kekesalan lagi, akan merasakan penderitaan lagi. Nah, 4 yang terakhir ini bukan lagi kita membahas tentang menjadi bahagia. Ya, jadi kalau boleh 1 sampai 8 ini kita boleh bahas kita menjadi bahagia. Kemudian yang 9 sampai 12 ya juga untuk membuat pikiran dan karakter kita ini, ya, menumbuhkan pikiran-pikiran yang bagus, ya, kita juga untuk hidup bahagia. Tapi kalau yang 4 yang terakhir ini lebih ke arah pembebasan. Pembebasan. Jadi kalau kita terbebaskan ini, ya, kita kayak udah tak ada beban gitu. Kita sudah tidak ada beban. Karena kalau kita gimana bilangnya, jadi kayaknya clear semuanya, ya. Oh, jelas udah gitu loh. Jadi terbebaskan, ya, tidak terbebani gitu. Seperti kalau tadi ya, silakan. Nah, tadi kalau saya kepingin waktu Pak Santo jelaskan terkait dengan tadi yang terkait dengan impermanence, bahwa pada saat kalau saya kesel, untung ada impermanence sehingga saya menyadari bahwa kekesalan ini sebenarnya dapat berubah menjadi sebuah kondisi yang menyenangkan atau kondisi yang bahagia. Dan pada saat bahagia pun saya juga nanti ya udah nikmati, tapi dengan menyadari sebuah kondisi di mana bahwa ini juga akan berubah gitu, akan menjadi kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya. Masa keselnya juga akan mungkin saya akan mengalami kesel gitu di satu sisi. Nah, saya dalam kondisi itu gitu, dalam kondisi yang menyadari bahwa fenomena ini akan terjadi gitu. Nah,
yang tadi pasal saya mampu benar-benar ya tadi ya, artinya benar-benar mempraktekkan ya, tidak hanya sekedar tahu gitu ya. Tadi yang Pak Santo bilang juga di awal gitu, mempraktekkannya. Saya kayak seperti apa ya, ya seperti Bebas. orang yang ya bebas, yang tenang, ya udah liatin gitu. Oh ya Ya, ini ya, gitu. Jadi nggak yang ya. Nah, tapi jangan diartikan jadi apatis ya. ya ya, ya. Ya, Apa, kita jadi kayak nggak kita ada bebas, rasa kita gitu ya. tidak kayak mati rasa gitu, bukan. Kita kayak ya enggak tercengkram gitu ya dengan perasaan tersebut, dengan kondisi tersebut. Nah, Ya. yang jadi masalah kan banyak yang kita eh, masalah ini kan ketika kita belajar impermanence, kita rasanya sudah paham tentang Hmm. ketidakkekalan ini. Tapi masih banyak dari kita ini mencoba hidup seperti segala sesuatu itu kekal, Hmm. ya. Oke. Kita kita walaupun sudah sadar, maka ini intinya ya kita latihan praktek sehari-hari. Kita walaupun sudah sadar, tapi banyak dari kita itu masih ya seperti hidup itu seperti dianggap seperti permanen gitu loh. Hmm. Nah, semakin kita mampu latih ini, ya semakin uh, terbebaskan ya, terbebaskan. Jadi kita menjadi lebih tak terbebani. Hmm. Gitu. Oke. Nah, kalau oke. Berikutnya kalau saya masuk ke artinya pas saat kita sitting, kita duduk meditasi, kita berarti merenungkan hal-hal itu ya Pak maksudnya. Ya, kita renungkan. Nah, saya coba singgung kembali yang pernah saya bilang, kita tidak perlu harus kalau sitting mau merenungkan ini, kan Oh, kebetulan ini ada di nomor 13. Kita tidak ya, perlu harus 1 sampai 12 baru masuk ke 13 ya. ya. Nah, jadi kalau kita sudah sampai tahap ini, sebenarnya kita cukup 1 sampai 6 atau satu Hmm, sampai 8. Setelah itu kalau kita mau berkutat di pikiran, bentuk-bentuk pikiran ya, mental formation, ya kita lanjutkan ke 9 sampai 12. hmm, Kalau kita mau eh, merenungkan objek pikiran, ya, ketidakkekalan ini misalnya, boleh saja kita skip 9 sampai 12 ini langsung masuk 13. hmm, Gitu. Boleh-boleh saja. Ya, kita boleh Anda boleh lakukan ini, berlatih ini uh, selama beberapa kali, berminggu-minggu, boleh saja. Maka ini hmm, sekali lagi hanya bagian dari latihan sehari-hari. Anda renungkan, terus kehidupan sehari-hari kan kita amati, ya, amati ketidakkekalan, amati ketidakkekalan. hmm. Ya, Dan ini sebenarnya masih ada beberapa hal yang dapat dibahas ya, tapi ya, mungkin kita boleh untuk ketidakkekalan ini, tapi mungkin kita boleh lanjutlah minggu depan ya, karena agak panjang nanti jadinya ya. ya. Karena kita Karena dapat berbicara tentang juga ketidakkekalan ini juga dapat dilihat sebagai ketergantungan, kesaling ketergantungan hmm, ya. Kemudian juga kalau dari Thai ya, Zen Master Tinahan ini dia bilang adalah signlessness. Signlessness ini, sign itu kan tanda, jadi tak ada tanda-tandanya, tak ada oke, wujudnya. Nah, aimlessness juga itu juga adalah tak ada tujuannya. Ya, ini juga nanti ada masuk ke latihan ke-14 ya. hmm, Kemudian juga tiada aku. hmm, Ini juga. Jadi ini semua memang berat ya, dalam, uh, dan saya juga berusaha mudah-mudahan bagi Anda yang mendengar dan menonton ini jangan sampai terjebak dalam penjelasan yang terlalu singkat ini. ya, 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 Karena ini hanya kasih gambaran. Anda perlu renungkan. Renungkan, kemudian Anda latih, hmm, dan kemudian renungkan lagi. Ya, kalau ada teman yang dapat kita ajak untuk diskusi, ya boleh.
ya itu lebih lebih bagus lagi. Tapi kuncinya itu bukan untuk dipahami, untuk oh saya sudah kuasai ini, enggak, ini akan Anda lakukan terus ya, Anda amati terus ya, yang membuat Anda punya pemahaman lebih mendalam. Ya kalau mau ada sedikit tujuannya itu bolehlah, motivasinya ya itu tadi, terbebaskan tanpa ada beban. Jadi. Karena dengan pemahaman terkait dengan impermanence ini, menurut saya memang salah satu hal yang sangat penting, karena ya dalam keseharian kita sering menemukan kondisi-kondisi ketidakkekalan gitu, dari ada tidak ada, terus kemudian nanti ada lagi tidak ada lagi gitu ya. Misalnya kalau dalam dunia pekerjaan juga seperti itu gitu, kerjaan beres udah beres, muncul lagi nggak beresnya, nanti udah nggak beres nggak beres lagi gitu. nggak apa, siklus itu selalu ada gitu. Nah itu dia. Nah ketika kita memahami esensnya itu, kita terbebaskan. Oh ya udah, memang begini adanya ya, memang begini apa adanya. Maka kita melihatnya ini sudah berbeda. Oke ya sudah. Oh ada masalah lagi, mari kita selesaikan. Jadi, saya sebenarnya topik hari ini ya itu sangat, saya nggak tahu sih berapa kali ya topik pembicaraan kita ini ya, ini kebetulan kali ya pas mirip gitu. Jadi waktu kemarin Pak Santo kasih lihat WA kan, oh hari ini besok kita akan bahas lebih kurang ini ya gitu kan. Topik 4 kita yang 4 berikutnya gitu kan. Oh, impermanence gitu. Kebetulan pas di kantor lagi agak hektik dua minggu ini ya, sampai tadi pagi tiba-tiba kebangun gitu ya. Wah, kepikiran pekerjaan, terus kemudian saya duduk, langsung keingat, nanti pagi mau bicara tentang impermanence gitu. Nah itu, at least, ini nanti juga semua akan berlalu, ya udah jalanin saja satu persatu. Gitu. Ya, walaupun di satu sisi tetap rasa tidak nyamannya ada, tapi tidak akan sekuat kalau misalnya saya maunya tetap yang nyamannya selalu. Maksudnya kan awalnya kondisi nyaman, tapi karena perlu melalui 2 minggu ini akan masuk kondisi yang sangat tidak nyaman kan. Nah, pengennya kan adalah kondisi yang nyaman terus nih gitu. Nah, tapi dengan menyadari tadi bahwa keingat ini akan ada impermanence, ya udah. Jadi sehingga walaupun nggak nyaman tapi ya tetap ya oke lah, lebih siap untuk melewatinya gitu. Karena ini juga akan berlalu nanti gitu kan. Betul sekali Pak, luar biasa, luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ya, Anda dapat merasakan bahagia itu karena Anda ada merasakan penderitaan. Kalau Anda tidak merasakan penderitaan, Anda tidak mungkin Anda tidak akan merasakan kebahagiaan gitu. Karena kita ini kan sehari-harinya kita ya, kehidupan kita, perasaan kita ini, kita hanya dapat membandingkan ada dan tidak ada ya. Besar kecil ya, tinggi atau rendah gitu ya, kita membandingkan itu, naik turunnya itu. Nah ketika dia itu tidak berubah atau permanen aja, maka sebenarnya pun yang namanya bahagia itu nggak ada, karena itu flat. Tapi karena ada menderita, gak enak, terus kemudian bahagia gitu, senang gitu, menderita lagi gitu ya, karena ada impermanence-nya itulah gitu. Nah itu sekali lagi ya fenomena yang kita amati terus menerus dalam keseharian kita, lalu kalau ada kesempatan ya kita renungkan dalam meditasi kita. Kalau untuk misalnya Pak kan kayaknya memang ini bakal beberapa minggu nih kita bahas terkait dengan bahkan impermanen saja gitu ya menurut saya kayaknya. Nah tapi untuk silakan. Untuk hari ini misalnya untuk teman-teman dan untuk saya, untuk kita mulai merenungkan terkait dengan impermanence ini gitu. Apa misalnya hal-hal kecil apa atau latihan-latihan kecil apa yang dapat saya lakukan yang untuk membantu saya untuk meningkatkan awareness tentang impermanence ini gitu Pak? Apakah ada? Kita dapat latih dengan hal-hal kecil ya. Kalau ada kesempatan, misalnya Anda dapat
duduk tenang sebentar, ya ada waktu itu, Anda boleh mengamati sekeliling di sekitar semua, ya. Lalu pilih satu objek. Paling mudah itu pilih objek yang nature, ya misalnya bunga, daun gitu, itu paling mudah. Boleh langit, air, Anda lihat, ya. Lalu lihatlah secara mendalam, lihat secara mendalam unsur ketidakkekalan dia, gitu. Lagi-lagi ini kan latihan, jadi kita lihat satu objek. Nanti kalau misalnya Anda sudah berapa objek Anda coba lihat, Anda coba lihat secara mendalam arti ketidakkekalannya ini ke setiap objek ini, Anda boleh melihat yang lebih luas, ya. Anda melihat perasaan Anda sendiri, perasaan orang, kejadian-kejadian di sekitar kita, kondisi-kondisi besar, contoh pandemi ini misalnya, ya, ini kita dapat mengamati lebih jauh, yang lebih besar gitu. Tapi ya kita mulai dengan yang tadi Pak Wahyudi bilang, ya kecil-kecil, ya latihnya yang kecil-kecil gini aja dulu. Oke. Gitu. Ya. Jadi nanti baru, karena kan berikutnya tadi Pak Santo bilang nanti kita akan ada pembahasan impermanence yang berkaitan dengan saling ketergantungan, ya. Artinya saling ketergantungan. Ya. Itu bakal lebih kompleks lagi untuk memahami terkait dengan impermanence itu sendiri gitu ya Pak. Ya benar sekali. Lebih kita dapat memahaminya lebih luas lah, ya. Lebih luas, lebih mendalam. Ya lebih mendalam lagi gitu. Oke. Untuk pagi ini dari Pak Santo ada tambahan lagi terkait dengan pemahaman dasar. Saya bahwa ya benar tadi Pak Santo sangat merimain kita untuk bahwa ini baru pemahaman, ya baru singkat lah ya, singkat, nggak dapat bilang dasar juga, ini pemahaman singkat yang perlu dicerna lagi gitu. Ya, saya rasa gitu aja dulu, ya. Intinya ya, karena penjelasan ini kan sangat pendek, kemudian kita terbatas dengan juga hanya dengan linguistik kita aja gitu, ya. Yang penting ya kita mau kontemplasi, kita latih, kita amati, kita renungkan, dan lalu kita praktekkan, ya. Kemudian ulangi seperti itu lagi. Pelan-pelan kita akan dapat sendiri nanti pemahamannya yang lebih jauh dan lebih mendalam begitu. Ya, dan manfaatnya tadi Pak Santo udah bilang, kalau kita lakukan kontemplasi ini akan membantu kita membebaskan kita dari belenggu-belenggu belenggu-belenggu kekekalan itu gitu kali ya. Gitu. Oke, untuk itu terima kasih Pak Santo, Bu Sri, untuk sharingnya di pagi hari ini. Terima kasih untuk pembelajarannya. Ya, sama-sama Pak. Kita lanjutkan lagi ya minggu depan. Jadi untuk minggu ini kita akhiri dulu dengan mendengar 3 bunyi genta.